Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah bonus reading tengah bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di tengah bulan Oktober ini ya. Oke, tema tentang hal pertama yang terpikir sama aku ada yang kayak ketika kamu butuh berproses atau ketika semesta bilang kamu untuk sabar gitu ya. Yang jadinya adalah kamu overthinking gitu. Terus kamu memikirkan skenario-skenario yang nggak perlu atau kamu nggak percaya dengan manifestasi kamu. Mulai ragu, mulai ingin menyerah. Ada hal-hal pemikiran-pemikiran semacam itu ya ketika momen kamu diminta untuk belajar bersabar atau ada situasi atau orang-orang tertentu yang memang men-trigger kesabaran kamu ya. Karena di sini ada peringatan badai gitu. Ini lebih kepada yang terpikir sama aku adalah momen badai emosi gitu ya karena ada yang nyolek emosi kamu atau sebaliknya gitu kamu yang nyolek emosi seseorang. Mungkin momennya nggak pas ya, mau kayak ibaratnya orang ketika lagi bad mood atau ketika ada sesuatu dan kamu nggak tahu gitu atau sebaliknya mereka nggak tahu kamu lagi kenapa, itu bisa jadi sesuatu yang besar ya. Ini skenario yang aku dapat tapi, ada romansa di tempat kerja atau di bisnis kamu, atau pertemuan dengan klien, dengan customer kamu itu jadi pintu pembuka untuk hubungan romantis kamu ya para single. Atau sebagian lagi kamu bisnis bareng sama pasangan atau pacar kamu. Mari kita bahas lebih lanjut. Dan kalau misalnya gini, aku lebih pesankan bahwa kamu lebih mindful sama emosi kamu, jangan sampai misalnya orang yang nggak tahu apa problemnya atau kamu kenapa gitu, mereka niatnya cuma bercanda, tapi tetap ya bercanda itu juga ada batasnya. Kadang orang nggak tahu gitu sesuatu momen yang tadinya biasa aja ketika kamu lagi nggak baik, terus itu bisa men-trigger sesuatu. Cuman jangan sampai orang-orang yang nggak tahu ceritanya gitu jadi kayak kecipratan, kan overthinking, istirahat, banyak merenung, berdoa, berdoa untuk momen kamu kayak nggak perlu nunggu atau nggak perlu sabar lama-lama lagi. Ada pemulihan. Oke, berpikir tentang pergi dari sebuah apa ya? Sebagian nih kayak ini kayak badainya itu tadi berhubungan badainya itu berhubungan dengan kamu meninggalkan sebuah situasi ya dan bisa jadi ini hubungan yang serius atau institusi tertentu misalnya organisasi yang kamu tinggalkan, perusahaan yang kamu tinggalkan dan itu udah melewati proses banyak berpikir ya. Mungkin problemnya kayak gini, sabar kamu, loyalitas kamu, dengan hubungan ini, situasi ini, ataupun institusi ini nggak terbayar. Jadi kayak tema pergi meninggalkan sesuatu yang sangat besar ya, di mana mungkin, ini udah melewati proses panjang gitu dan kamu udah mengkalkulasi. Karena di sini lihat, di sini ada Four of Swords, di sini ada berpikir, ada tema berpikir, atau bisa jadi berpikir kebanyakan mikir jadi overthinking ya. Nih mari kita bahas satu-satu. Ini tuh tadi aku bilang berdoa, berpikir, atau pemulihan gitu. Dan sebagian besar dari kamu ini kayak proses berpikir kamu yang panjang sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil suatu langkah, terutama pergi meninggalkan sesuatu. Ya, tadi aku bilang mungkin hubungan, mungkin institusi tertentu, perusahaan atau tempat kamu bekerja, atau bisa jadi kamu mau alih profesi, hal-hal semacam itu ya. Karena ini ada proses menimbang-nimbangnya dan ada proses berpikir yang panjang. Jadi ini bukan sesuatu karena di dasar deck itu ada energi hermit ya. Hermit itu energi yang mencari jawaban dalam diam, energi going inside dan bukan energi orang yang sembrono. Bahkan mungkin di titik kamu butuh menjauh dulu nih untuk menemukan jawaban itu untuk diri kamu. Dan ini membuat pilihan. Angka 2 itu aku selalu melihat membuat pilihan, menimbang-nimbang tapi ini posisinya di blessing kamu ya. Apapun yang kamu pilih dan itu dengan proses yang panjang ya, bukan keputusan impulsif. Ini jadi blessing buat kamu kayak untuk kamu yang memutuskan untuk pergi meninggalkan sesuatu, pergi meninggalkan cara hidup kamu yang lama. Ada blessing buat kamu yang menunggu ya. Pertama keluar dari apa ya, stagnansi, loyalitas yang tidak terbayar, ada hubungan-hubungan yang melelahkan. Lalu juga Two of Pentacles ini bisa jadi kamu sibuk ya setelah ini karena ini kayak membagi skala prioritas tuh yang mana duluan, yang mana mau dikerjain, sibuk juga bisa dengan Two of Pentacles. Jadi kayak apapun yang kamu tinggalkan atau apapun perubahan yang kamu buat di hidup kamu itu membawa kamu ke satu chapter baru. Sibuknya tuh dalam artian yang menyenangkan ya, karena posisinya ada di blessing kamu. Yang jadi tantangan adalah Ace of Cups, apa ya, energi pemulihan hati yang sangat kuat sih. Sebagian besar dari kamu ada sesuatu yang signifikan kena di hati kamu atau kena di hidup kamu ya, karena Four of Swords itu nggak cuman bicara tentang berefleksi, berkontemplasi,
pemulihan juga bisa, pemulihan hati, pemulihan kesehatan ya. Jadi kayak ada yang butuh berproses untuk memulihkan dirinya gitu, hatinya, atau membuka hatinya kembali gitu, untuk terutama sesuatu yang berhubungan dengan konteks emosi ya. Bisa jadi juga ada orang yang mau menawarkan hatinya sama kamu, atau menawarkan sesuatu misalnya perdamaian, permintaan maaf, tapi kamu di titik tar dulu, lagi mikir, tar dulu, gue udah capek gitu ya, skenario semacam itu. Karena dua Ace of Cups ini harusnya jadi sesuatu yang baru buat hati kamu, buat hidup kamu, dan The Star ini sesuatu yang perlu kamu perhatikan ya. Star ini adalah energi pemulihan, energi harapan, energi mengevaluasi, sesuatu yang kamu perlu evaluasi. Misalnya pun gini, kamu meninggalkan sesuatu yang udah gak pas buat hati kamu, atau meninggalkan kayak fase transisi, meninggalkan badai-badai kehidupan, kamu udah berlayar ke air yang tenang. Ini adalah proses kamu ibaratnya mengkalibrasi lagi hidup kamu, kayak mulai lagi dari awal. Karena di sini pun badai ini gak cuma berhubungan dengan kayak tadi ya, misalnya ada yang nyolek emosi kamu, tapi bisa juga kayak badai kehidupan itu kadang perlu untuk nyapu semua energi-energi orang-orang atau situasi yang udah stagnan di hidup kamu. Ibaratnya kamu bersih, udah energinya udah bersih, mulai lagi dari nol dan kamu membangun lagi. Kayak apa ya, kemarin tuh aku nemu quotes kalau nggak salah, jangan khawatir dengan kanvas kosong gitu, kamu bisa bikin apa aja di kanvas kosong itu. Sama ibaratnya hidup kamu tuh kayak kanvas kosong sekarang, dan kamu bisa mengkreasikan apa aja, mengeluarkan potensi kamu ya. Dan dengan The Star ini kamu udah belajar gitu, apa yang kamu lakukan berhasil, kamu lanjutkan, kamu improve, atau kamu lakukan inovasi. Apa yang gak berhasil gitu, kamu cari cara baru gitu. Dan ini berlaku semua aspek kehidupan, kayak pekerjaan, bisnis, ide-ide kreatif, atau hubungan-hubungan tertentu ya. Misalnya kamu ketemu dengan orang-orang karakter tertentu, sifat-sifat tertentu, dan kamu belajar, oh menghadapi orang seperti ini nih caranya gini, kayak gitu ya. Dan aku juga mendapatkan ada energi resistansi ya, karena dua energi ini harusnya jadi sesuatu yang baru ya. Entah untuk hati kamu, hidup kamu, pekerjaan. Tapi ada sedikit, apa ya, mungkin kamu butuh waktu ya, mungkin sebagian lagi ada sesuatu yang kena di hati secara signifikan dan mungkin butuh proses lebih panjang. Butuh waktu, butuh proses lebih panjang, atau memang lagi, apa ya, aku cuma mau bilang sih, sesuatu apapun yang ada di hidup kita itu ada hikmahnya ya. Jangan sampai itu membuat kita pahit gitu. Hendaknya apapun yang terjadi itu membuat kita jadi pribadi yang lebih baik ya. Aku selalu tekankan hal semacam itu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ada Garden ini nih berhubungan dengan orang banyak ya. Sesuatu yang kamu pikirkan tentang orang banyak, circle kamu, pertemanan, keluarga besar, anggota keluarga kamu. Mungkin kayak kamu mau memberi boundary ya, dengan kadang ya seiring berjalannya waktu tuh ada hubungan-hubungan tertentu, kayak kumpul keluarga besar yang kita sadar tuh, ini kayaknya kok keluarga gue kayak toksik ya, kok kayaknya pertemuan keluarga besar tuh malah bikin capek ya, bikin pengen lari, hal semacam itu gitu. Karena harusnya nih kartu jadi happy, ini sesuatu yang happy, tapi diikuti dengan momen banyak berpikir gitu. Atau sebagian besar dari kamu nih lagi mempertanyakan hubungannya ya. Karena Garden ini juga bisa merepresentasikan kayak pernikahan, pertemuan keluarga, atau hubungan-hubungan tertentu, dan kamu lagi mikirin ini. Dan aku mendapatkan vibe bahwa ada yang memikirkan hubungannya mau dilanjutkan ke pernikahan atau enggak, mau dilanjutkan resepsinya atau enggak, mau melanjutkan pernikahan ini atau enggak. Tantangan jalan panjang kamu, ini nih harusnya jadi kartu tantangan jalan panjang kamu berliku-liku, tapi sekarang posisinya di blessing kamu. Artinya kamu sudah semakin dekat dengan apapun yang mau kamu tuju, apapun yang kamu targetkan, apapun yang kamu bangun selama ini, kamu akan melihat hasilnya. Karena yang tadi aku bilang, ini posisinya ada di blessing kamu ya. Jalan panjang kamu menuju puncak, definisi puncaknya kamu memang gak mudah, tapi kamu sudah semakin dekat. Oh, ada yang kecewa. Gini, mungkin kecewa, mungkin trauma ya dengan pengkhianatan, dengan orang-orang yang kamu pikir tadinya support system kamu, orang-orang yang tadinya kamu pikir loyal sama kamu, ternyata enggak gitu. Atau ketika orang-orang dibutuh, kamu ada buat mereka, tapi ketika kamu yang butuh, orang-orang ini gak ada buat kamu ya. Ini jadi tantangannya. Bisa dipahamin sih, jadi kamu kayak kedepannya kamu lebih hati-hati terhubung dengan siapapun. Ada sesuatu yang terungkap, pelajaran yang tadi aku bilang, evaluasi apa yang berhasil, apa yang enggak, dan ada sesuatu yang terungkap sih dengan perjalanan badai-badai kehidupan ini. Ada sesuatu yang akan kamu pahami nantinya, sekarang belum ya. Lalu kalau kamu terpikir
untuk upgrade diri dengan belajar sesuatu baik mau formal, informal, ini sebuah pesan konfirmasi buat kamu yang misalnya lanjut S1, S2, atau ngambil kursus apa gitu. Yang terakhir, sosok perempuan signifikan. Ini perempuan. Ini juga energi perempuan. Atau ini proses kamu memulihkan feminin energi kamu ya. Kadang kita perlu melewati hal-hal tertentu untuk bisa melihat part-part dari diri kita, dari hidup kita yang tadinya kita nggak lihat sih. Tapi itu tadi, kamu sudah dalam fase transisi atau sebentar lagi kamu sampai ya. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.